kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Balik lagi di channel aku Muhammad Andika. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul, kita akan projekin lagi si pecek. Dan seperti yang sudah kalian lihat ini, kita akan modifikasi lagi pecek. Kita kasih pemanis tipis-tipis ya kan. Yaitu apa ya? Ya benar sekali, seperti yang udah kalian lihat di depan ini, kita ada carbon fiber dari Zano Kevlar ya kan. Ya bener banget, ini karbon dari Zano Kevlar, dan aku ada pemanis tambahan di beberapa bagiannya karena menurut aku kalau motor belum ada karbonnya kayak kurang gitu ya kan. Jadi kita main tipis-tipis aja. Di sini ada 5 part yang dikirim dari Zano Kevlar, yaitu mari kita bahas satu-satu. Ini ada cover windshield depan untuk si PCX160 ya kan. Ini aku ambilnya motif catur. Kalau sebelumnya aku di Vario itu ngambilnya motif twill, ini aku ngambil motif catur. Dan seperti biasa pengerjaannya Zano Kevlar itu sangat-sangat rapi ya, dan presisi banget nih. Bisa kalian lihat dari pinggir-pinggirannya itu dia sangat presisi banget, dan pastinya ini sama kayak yang orinya dan tidak terlalu tebal karena sudah pasti diperhitungkan sama mereka ya kan. Ini pun keep-keepnya juga aman banget, pastinya plug and play. Part yang kedua ini ada cover bensin guys ya. Ini dia cover bensin dari Zano Kevlar. Aku milihnya juga motif catur atau split toe ya kan. Kalau orang bilangnya split toe, agak susah sih ngomongnya, tapi ya inilah modelnya ya kan. Untuk di cover tangki bensinnya ini copot yang asli, pasang yang karbon gitu guys. Yang ketiga di sini ada cover speedometer. Kenapa aku nge-karbon di part ini? Menurut aku karena ini di bagian dashboard ya kan. Jadi tiap hari aku ngeliat ini biar supaya nggak bosan, ada kita kasih pemanis sikit lah, kasih karbon ya kan. Dan ini sangat rapi banget tuh. Dalam-dalamnya itu pemotongannya juga nggak ada yang kayak apa namanya bekas potongan karbonnya gitulah istilahnya. Ini rapi dan presisi banget, dia motong itu sesuai jalur si part standarnya gitulah. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini pemasangan tinggal plug and play. Dan bedanya nih Zano ini sama karbon-karbon lain yang pernah aku coba, karbon Zano ini dia cukup tebal guys, tebal banget. Ini kalau diketuk ini kayak padat gitu kan. Aku pernah beli karbon di tempat lain nggak setebal ini, dia kayak tipis gitulah, ringan lah. Kalau ini lumayan agak berat gitu kan. Emang sih berat karena konsepnya di sini kan karbonnya itu dilapis ya kan, bukan karbon yang dry carbon. Kalau dry carbon memang untuk ringan biar itu part aslinya dicetak. Kalau ini kan dia dilapis part aslinya, jadi ya nambah bobot lah gitu kan. Tapi overall nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus dan pengerjaannya rapi gitu guys. Oke lanjut, kita di sini ada kita ada cover CVT guys. Ini cover di CVT-nya bagian pecek itu ada covernya, ada di depan. Dan ini dikasih part ori juga ya, sangat presisi. Biar kalian lihat nih detailnya banget itu sampai ke dalamnya, lumayan lah rapih. Aku memang suka dari dulu pengerjaan Zano ini. Jadi kalian kalau mau bikin karbon itu nggak usah ragu lagi di mana ya, udah di Zano Kevlar aja guys ya kan. Aku nih nggak di endorse, tapi memang ini pengerjaannya bagus banget. Oke, next ada ini cover filter udara PCX160. Ini juga full sampai ke dalam-dalam ya kan. Tuh sampai ke dalam-dalam gitu. Karena kan ini sebenarnya ini susah banget nih dijangkau, tapi ini bisa sama mereka dijangkau ya kan guys. Dan pekerjaannya rapi, sama kayak yang beberapa part sebelumnya itu rapi dan kilat banget gitu guys. Dan yang aku senang dari Zano Kevlar ini dia mulus gitu loh, nggak ada yang kayak keriting gitu, kayak geradakan gitu di permukaan karbonnya. Karena aku pernah juga dapat karbon yang seperti itu, yang gak usah sebut merek tapi aku pernah, dan itu harganya murah banget.
Jadi ya kalian kalau mau bikin karbon tuh jangan tergiur dengan harga murah, karena memang ini karbon ini mahal bikinnya, ya kan. Jadi ya langsung aja yang mahal dan berkualitas ya, karena untuk dipakai lama dan supaya awet juga nanti ke depannya, kalian nggak nyesel udah ngeluarkan uang banyak-banyak tapi karbonnya tidak awet gitu. Jadi mending keluar duit banyak tapi sekali keluar, daripada keluar duit 2 kali 3 kali tapi ya nggak awet karbonnya. Yaudah guys, kalau gitu nggak usah banyak bacot deh ya kan, langsung aja kita pasang karbon ini di motornya si Jeepo PCX 160 aku. Untuk hasil akhirnya gimana nanti aku sinematikin aja hasilnya, pemasangannya biar aku pasang sendiri aja, nggak usah di videoin karena repot aku sendiri ya kan masangnya. Dan paling yang bisa aku pasang nanti kalau emang kunci-kunci gua ada itu si cover CVT, cover filter sama si cover bensin. Kalau untuk yang dua ini aku agak susah buka body PCX, belum pernah, jadi nanti aku ke tempat tukang lampu yang masang bilet kemarin untuk minta tolong pasangkan si cover windshield dan cover speedometer ini guys. Stay tune terus guys, jangan di skip, nikmatin aja hasil akhirnya. Nanti kita bahas lagi untuk detail harga dan ini semua terpasang rapi apa enggak, nanti kita bahas. Oke cuy, akhirnya udah selesai juga ini pemasangan dari karbon Kevlar by Zano Kevlar. Dan ya ini hasilnya bisa kalian lihat sendiri, sudah terpasang ini cover windshield, ini cover speedometer ya kan, ini cover tangki bensinnya udah terpasang rapih, dan ini cover filter dan cover CVT nya guys ya kan. Kita bahas satu persatu. Ini cover windshieldnya ini sangat plug and play guys, dan gap-gapnya juga rata banget ini, tidak ada yang kayak potongannya yang berlebih atau gimana gitu kan, semuanya plug and play dan ya tidak mengurangi fungsi dari si windshieldnya itu. Baut-baut juga terpasang dengan rapi semuanya, ini nggak ada yang kayak susah dipasang gitu, tidak ada guys. Begitu juga ini dengan cover speedometernya. Speedometernya juga makin cakep lagi nih ya kan. Karbonnya juga ini motifnya seperti tahu atau orang biasa bilang ini motif catur ya kan. Jadi makin keren banget guys. Ini pun juga biasanya renggang di bagian pinggir-pinggirnya, sekarang udah makin rapet karena karbon ini kan makin tebel, jadi dia semakin rapat lagi, tidak ada celah lagi di pinggir-pinggirnya situ guys. Ya, dan untuk cover tangki bensin ini juga udah terpasang. Ini cara pemasangannya gampang banget, cukup copot baut-baut yang di situ langsung diganti sama yang karbon, dan ini sangat presisi juga ya kan pinggir-pinggirannya. Dan ya overall bagus untuk si karbon tangki bensinnya. Dan untuk si cover filter ini hasil terpasangnya beserta cover CVT nya ini sangat terpasang rapi banget ya kan guys, bisa kalian lihat sendiri ya. Oke cuy, ini aku lanjut lagi reviewnya. Kebetulan tadi habis hujan jadinya aku berhenti dulu ya. Buat yang bertanya harganya, ini harga per partsnya itu ya, di windshield itu, yang windshield speedometer itu kurang lebih harganya di sekitar 700 ribuan. Di cover speedometer ini juga hampir sama cover windshield, dia sekitar 700 ribuan. Kalau yang ini cover tangki bensin
Ini sekitar harganya 300 ribuan. Dan ini cover filter udara ini harganya 700 ribuan. Dan ini aku cover CVT harganya 600 ribuan. Dan itu sudah include partnya ya guys ya. Jadi kalian tinggal ganti yang ori bawaan motor kalian dan ganti sama yang karbon gitu guys. Jadi part asli kalian masih bisa disimpan dengan rapi dan tidak mengganggu sama yang aslinya. Jadi ketika mau dijual atau mau distandarin juga bisa guys gitu ya. Beginilah kurang lebih hasilnya sangat memuaskan dan pengerjaannya juga sangat rapih. Aku juga suka sama hasil karbonnya guys. Kalau gitu kurang lebihnya seperti inilah review dari aku. Jika ada pertanyaan dan misalnya ada kekurangan, bisa kalian tulis di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Dan buat yang bertanya ini bikinnya di mana, dibikinnya di Zano Kevlar, nanti aku letak linknya di deskripsi. Follow Instagram aku @jipoproject. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you, bye. Bener.